Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba as-siyam alaina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, salat Isya dan tarawih qiyamul lail di Masjid Nurul A'la, a'azzani wa iyyakumullah. Marilah senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, pada khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita akan menjadi orang-orang yang dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Ramadan hampir meninggalkan kita, atau kita hampir ditinggalkan oleh Ramadan. Sudah tinggal beberapa hari lagi, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, tinggal 4 hari. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah berhasil memenuhi apa yang diinginkan dengan syariat saum ini, syariat puasa ini? Maqasidus syariah dari puasa ini, apakah kita sudah bisa mendapatkannya? Ini saat ini adalah waktu-waktu kita mengevaluasi diri, mumpung masih ada waktu, paling tidak 4 hari lagi. Kaum muslimin, biasanya di akhir puasa orang-orang berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar. Saya mengingatkan dengan bacaan Lailatul Qadar di rakaat pertama salat Isya tadi. Saya mengingatkan saja. Ini satu kebiasaan bahwa orang-orang mencari Lailatul Qadar di akhir bulan Ramadan. Sebenarnya secara nas itu bunyi dari, kalau undang-undang itu pasal, bunyi dari ayat atau surat yang dikirimkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, yang menyatakan tentang Lailatul Qadar ini sama sekali tidak menunjukkan apakah Lailatul Qadar itu di akhir bulan Ramadan. Tapi nggak tahu kenapa orang-orang mencari di akhir bulan Ramadan. Ini saya akan sedikit membahas tentang ini, tapi sebentar aja. Kalau nggak selesai ya teruskan besok gitu aja. Saya akan mulai dari surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya. Nya di sini. Anzalnahu, menurunkannya. Apa itu nya di situ? Menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Berarti
ketika diturunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Di situ muncul pertanyaan, diturunkan dari mana? Apakah dari Lauh Mahfuz ke malaikat Jibril, atau dari malaikat Jibril ke Kanjeng Nabi? Karena ada 2 kali diturunkan. Al-Quran itu diturunkan 2 kali. Banyak ulama yang meyakini bahwa penurunan di malam Lailatul Qadar, diturunkannya di Lailatul Qadar itu adalah bukan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, tapi dari Lauh Mahfuz kepada Jibril. Nah, tapi banyak juga yang meyakini bahwa itu terjadi ketika diturunkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ada yang meyakini itu. Terlepas dari itu, intinya adalah Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar. Di sini muncul pertanyaan berat. Lailatul Qadar, kok tiba-tiba ada Lailatul Qadar, itu ceritanya gimana? Kok dikatakan Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin? Ada muncul alfi syahrin, 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung itu 82 tahun. Kok tiba-tiba muncul Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik dibanding 1000 bulan, 82 tahun. Itu maksudnya pripun? Nah, di dalam kajian tafsir ada namanya asbabun nuzul, atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Disebutkan di dalam sebuah hadis. Hadis ini hadis mursal, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dulu ada seseorang dari Bani Israel, wakilah Bani Ismail ya. Kalau UAS itu meyakini Bani Ismail, tapi di teks-teks yang ada di tafsir dikatakan Bani Israel. Ada seseorang yang setiap hari di siang hari itu jihad fisabilillah, sementara di malam harinya dia qiyamul lail, sholat malam sepanjang malam, dan sepanjang siang apa tadi? Jihad. Selama 80 tahun sepanjang hidupnya. 80 tahun. Dikabari seperti itu, para sahabat cemburu. Kalau ada orang yang mendapatkan fadilah sebanyak itu, bagaimana dengan kami? Umur orang-orang saat ini tidak sampai 80 tahun. Dan tidak mungkin kami bisa melakukan itu sementara sekarang kami sudah umur berapa. Begitu kata para sahabat. Karena kecemburuan seperti itu, sementara sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang sangat mulia, orang-orang yang membantu Rasulullah menyebarkan agama ini. Oleh Allah kemudian diturunkan ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadari khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat itu, rangkaian ayat, yaitu surat itu, satu surat penuh bicara tentang Lailatul Qadar itu memberikan pengertian kepada para sahabat bahwa jangan khawatir. Kalian memang tidak bisa mengejar 80 tahun melakukan apa yang dilakukan oleh si orang Bani Israel tadi. Tapi kalian bisa mendapatkan fadilah yang lebih baik dari apa yang dilakukannya hanya dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Pertanyaannya adalah Lailatul Qadar itu kapan? Kaum muslimin tidak pernah disebutkan kapan Lailatul Qadar. Maka karena Lailatul Qadar itu pasti berada di dalam bulan Ramadan, karena ini hadis Rasulullah. Qad atakum Ramadan, dan seterusnya yang kemudian fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan itu ada sebuah malam
yang disebut Lailatul Qadar tadi, yang lebih bagus dari 1000 bulan. Maka bisa jadi Lailatul Qadar malam pertama, bisa juga malam kedua, bisa juga malam kelima, bisa juga malam ke-29. Jadi jangan cari Lailatul Qadar di mana, tapi kerjakan semua amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal paling terakhir. Bisa 29, bisa 30. Pasti dengan demikian 100% seseorang yang melakukan itu secara istiqomah setiap malam, setiap hari dan setiap malam, pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ojo milih tanggal. Makanya di saat-saat dimana mall sekarang penuh, nggak bisa lewat kalau di Ahmad Yani, pulau panjenengan sedaya ada di masjid ini. Nah itu alhamdulillah, mudah-mudahan ini sebagai salah satu upaya dan diakui oleh Allah sebagai upaya yang baik untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit ada manfaatnya. Jangan sampai bosan. Ini alhamdulillah ini masih penuh ini masjid. Tinggal beberapa baris yang nggak ada. Mudah-mudahan sampai akhir bulan Ramadan bisa terus seperti ini. Luar biasa. Dan saya sekaligus pamit, barangkali saya hari Senin insya Allah akan pulang ke Magelang, karena insya Allah nanti akan khutbah di sana, diminta di Magelang kota. Jadi saya sekalian pamit dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir batin barangkali dalam setahun bergaul di sini banyak kesalahan dan kekurangan. Tapi insya Allah nanti subuh kita masih akan bersama di sini. Besok kan hari Minggu, masih satu malam lagi. Mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan lagi, dan nanti sepulang dari Magelang kita bisa bersua kembali. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.